Kementerian SDM meminta implementasi dari kebijakan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB khususnya di DKI Jakarta dari sebelumnya 5% menjadi 10% untuk ditunda. Dirjen Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji mengatakan kenaikan PPKB khususnya di DKI Jakarta bisa berimbas pada berbagai permasalahan yang bisa timbul di lapangan. Setidaknya penundaan tersebut hingga masa pemilu pada 14 Februari 2024. Tutuka mengatakan masalah pertama yang mungkin muncul yaitu badan usaha atau BU Niaga BBM yang belum menyiapkan diri secara menyeluruh. Khususnya di DKI Jakarta tersebut belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Terakhir dia menilai bahwa terdapat perbedaan nantinya pada wajib pajak dengan wajib pungut berbeda dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Dengan begitu, Tutuka mengatakan implikasi di lapangan harus dicermati betul-betul. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan konsisten tumbuh naik pada tahun ini hingga 2028. Bahkan pada 4 tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi akhirnya bisa tumbuh di atas 6%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Naik dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 4,5 sampai 5,3%. Aida menjelaskan pertumbuhan ekonomi level batas atas itu akan bisa tercapai dengan mempertimbangkan kondisi stabilitas perekonomian terjaga baik dari sisi internal maupun eksternal. Namun dia mengingatkan bahwa setidaknya ada 3 faktor risiko yang akan mengganggu stabilitas itu ke depan. Di antaranya yakni tekanan dari tingkat suku bunga acuan, bank sentral global yang masih akan tinggi, risiko geopolitik hingga skenario hard landing. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan uang pensiun bagi anggota TNI dari Polri sebesar 12%. Kenaikan tersebut dilakukan melalui penerbitan 2 peraturan pemerintah. Peraturan pertama adalah PP nomor 9 tahun 2024 tentang penetapan pensiun anggota TNI dan PP nomor 10 tahun 2024 bagi anggota Kepolisian RI. Besaran uang pensiun dan tunjangan tersebut terdapat dalam lampiran 1 sampai 4 PP nomor 6 dan PP nomor 7 tahun 2024. Dalam pasal 4 PP tersebut menyebutkan purnawirawan yang menerima uang pensiun karena cacat akan diberikan tunjangan cacat. Sementara pasal 5, penerima pensiun purnawirawan, warakawuri, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua dari anggota TNI Polri yang tewas dalam dan karena dinas sebelum 1 Juli 2021 akan mendapatkan tambahan penghasilan. Dana Moneter Internasional atau IMF menggaris perkiraan pertumbuhan ekonomi global dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2023. IMF memprediksi pertumbuhan global 2024 sebesar 3,1%. Angka itu naik 0,2 poin persentase dari proyeksi sebelumnya 2,9%. IMF juga menambahkan dalam prediksinya ada ekspansi pertumbuhan ekonomi menjadi 3,2% pada 2025. IMF menggarisbawahi kekuatan pertumbuhan ekonomi AS yang tidak terduga hingga langkah-langkah dukungan fiskal China sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi global. Di lain pihak, negara-negara berkembang termasuk Brazil, India, dan Rusia juga menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Tanda melemahnya perekonomian China kembali muncul pada awal 2024. Setelah data aktivitas pabrik tercatat kontraksi selama 4 bulan berturut-turut pada Januari 2024. Data dari Biro Statistik Nasional mencatatkan indeks manajer pembelian PMI manufaktur China naik menjadi 49,2 pada Januari 2024. Dari 49 pada Desember 2023. Meskipun mencatatkan kenaikan pada Januari, PMI manufaktur tersebut masih berada dalam zona kontraksi. Adapun angka di atas 50 baru menunjukkan adanya ekspansi. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian China akan tumbuh 4,6% tahun ini. Angka itu turun dari 5,2% tahun lalu. Namun angka pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan. Masalah di sektor properti diyakini tidak berdampak terlalu parah dibandingkan perkiraan IMF sebelumnya.